Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazil istilqa'i. Di sini bab menerangkan bolehnya tidur terlentang alal qafa atas tengkuk. Maksudnya terlentang begini. Awadu ihdar rijlaini, dan meletakkan salah satu kedua kaki alal ukhra atas yang lain. Di dalam yukhaf bila mana tidak dikhawatirkan inkisyaful aurati, terbukanya aurah. Wa jawazil qu'udi, babu jawazil istiqa. Wa jawazil qu'udi, dan bolehnya duduk mutarabi'an dengan bersila, wa muhtabian dan dongkrong. Dongkrong. Yaitu duduk yang bokongnya di tanah, paha dan betisnya itu didirikan, terus dirangkul sama tangan, atau pakai apa itu sorban atau kain yang atau sarung, mancal sarung misalnya. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu annahu, sungguhnya Abdullah ra'a, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, tidur dengan terlentang, fil masjid, di masjid. Wadi'an, beliau meletakkan ihdari rijlaihi, kedua kakinya, alal ukhra atas yang lain, muttafaqun alaih. Ini masalah tidur terlentang ini dikatakan itu dalam yukhaf inkisyaful aurah, itu kalau terlentang kemudian kakinya didirikan dan kakinya yang salah satunya ditumpangkan dengan yang lain, itu kan kadang-kadang terus orang yang nggak sadar itu nampak itu, kakinya diginikan terus di atas. Nah, itu kan akhirnya bagian ininya kan, kalau nggak pakai celana itu maksudnya, makanya kalau nggak celana kan kebuka tanpa terasa. Karena kan itu sering kalau pakai sarung saja, nggak pakai celana lah, masya Allah. Terbang kemana-mana. Jadi begitu. Tapi kalau dikhawatirkan nanti ketika dalam kondisi tidur tidak terasa, itu kok terus dia menumpangkan itu, atau akhirnya terdedah apa itu aurahnya, ya tidurnya miring aja. Kalau tidur miring kan nggak bisa, mesti rapat terus kan tidur miringnya. Tidur miring itu. Tapi kalau orang dalam kondisi pakai celana panjang, tidur istilqa, itu juga aman, enggak apa-apa, boleh aja. Wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Jabir, kana adalah an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shalla, bila mana beliau salat al-fajr, salat fajar, taraba'a, maka beliau duduk sila fi majlisi, di tempat duduk beliau, hatta tatlu'a, sehingga muncul asyamsu, matahari, hasna'a, dengan terang. Ya, nih. Jadi habis sholat fajar atau habis sholat subuh itu, sebelum isyraq itu jangan pakainya itu jangan buat wiritan, buat amalan itu. Lagi yang orang-orang yang ahli wiritan itu harusnya itu dibuat amalan. Itu amalannya orang-orang dulu, orang-orang kuno dulu, para masyayikh dulu juga seperti itu amalannya. Jadi tidak pergi-pergi dari tempat duduknya pada waktu salat subuh sebelum matahari terang. Hadisun sahihun, hadis Da'bus shalihin, sifat-sifatnya orang soleh, amalnya soleh ini harus betul-betul dijaga. Kalau enggak nanti hilang nanti orang solehnya. Orang itu jadi soleh kalau punya sifat soleh, ya. Apa ya ada sifatnya itu penjahat kok orangnya soleh, ya enggak ada. Soleh itu kan sebetulnya sifat. Ada solah di dalam dirinya, maka dia itu dinamakan solihun. Nah, kan gitu. Kan sifat ma'nawiyah. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa ghairi bi asanid, dengan sanad-sanad sahihatin yang sahih.
Wa an ibni Amr dari Abdullah bin wa an ibni Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau berkata, ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati di pelataran Ka'bah, muhtabiyan dalam keadaan duduk ndongkrong, biyadaihi dengan kedua tangan beliau hakada seperti ini. Duduk muhtabi gitu gitu. Nah, ini kakinya didirikan. Terus tangannya begini. Nah, ini termasuk duduk paling sering dibuat Nabi. Orang sebab dibuat Nabi duduk seperti ini. Enak juga ini. Nah, ini duduk yang paling tawadhu. Ini tawadhu seperti itu. Maka ketika baginda Nabi duduk seperti ini, ada seorang wanita datang duduk seperti hamba. Memang ada hamba yang lebih menghamba melebihi aku. Memang aku ini hamba, kata Nabi. Memang aku ini hamba. Memang hamba itu harus bersikap seperti hamba. Wahwa dan duduk ikhtiba, wa wasafalan Abdullah bin Umar mensifati, masih mempraktekkan biadai dengan kedua tangannya yang seperti tak buat tadi. Al-ihtiba duduk ihtiba, wa huwa dan duduk ihtiba al-fursa adalah duduk qurfusa. Rawahul Bukhari. Wa an Qailah binti Mahramah dari Qailah binti Mahramah radhiyallahu ta'ala anhuma qalat berkata Qailah, ra'aitu aku melihat an-nabiyya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sedangkan beliau qa'idun orang yang sedang duduk. Al-qurfusa dengan duduk qurfusa yang seperti yang tadi. Ikhtiba dan qurfusa sama saja. Walamma ra'aitu ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahasya sebagai orang yang khusyuk kayak orang takut fil jilsati di dalam duduknya. Irta'altu maka aku bergetar minal faraqi saking takut. Abu Dawud Tirmidzi melihat baginda Nabi duduk kayak seperti itu duduknya orang yang tawadhu, orang seperti orang takut, kayak orang nunduk, kayak di hadapan Allah itu. Maka Qailah ini melihat jadi ketakutan. Ini ada apa ini? Kayak apa akan ada mau datang seksa atau apa? Kayak diseneni Gusti Allah bagaimana bagian Nabi gitu. Jadi kayak seperti itu, kayak seperti hamba yang siap dimarahi, diam duduknya seperti itu. Ya, orang itu sedang hadir atau tidak hadir itu nampak pada duduknya, pembicaraannya. Kalau orang hadir, maksudnya hadir itu sedang menghadap kepada Allah, yang duduknya beda. Duduknya beda, mesti duduknya dengan adab. Karena dia sedang hadir, sedang menghadap Allah. Wa 'an Asy-Syarid bin Suwaid dari Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu taala anhu qala berkata Asy-Syarid marra lewat bi pada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana sedangkan aku jalisun adalah orang yang sedang duduk hakada seperti ini. Waqad wada'tu lan sungguh aku telah meletakkan yadaya kedua tanganku al-yusra yadiyal yusra tanganku yang bagian kiri khalfa dhahri di belakang punggungku. Wattaka'tu dan aku bersendaran ala al-yadi atas daging telapak tanganku. Jadi gini. Sandaran tangan gini. Nah, itu. Nah, sandaran dengan kaki kiri. Paham maksudnya? Nah, gitu. Seperti duduk bersila atau selonjoran, terus kakinya jadi salah satu anunya pakai ini bagian daging yang sini ini pakai. Nah, pokoknya beliau berkata, "Ataqudu apakah kamu duduk?" Ini pertanyaan tapi maksudnya ngingkari. "Ataqudu apakah kamu duduk qi'adal maghdubi alaihim seperti duduknya orang yang dimarahi alaihim atas Abu Dawud bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih." Maksudnya itu duduk itu adalah duduknya orang Yahudi. Kamu jangan duduk seperti itu. Nanti takutnya itu kalau nyamai mereka akhirnya jadi juga sama-sama dimarahi oleh Allah.
Jadi memang orang Islam itu harus selalu menjaga dirinya itu tidak sama dengan orang yang dibenci oleh Allah. Orang Islam itu orang yang dicintai Allah. Maka dia harus selalu menjaga dirinya itu tidak berbuat perkara-perkara yang menyerupai orang yang dibenci Allah. Itulah. Mulai dari pakaiannya, mulai dari jalannya, mulai dari cara duduknya, cara tidurnya, itu harus beda. Duduknya itu harus duduk yang sedemikian rupa, tawadhu, seperti orang menghadap, seperti orang yang tawadhu. Katanya seperti itulah, makanya antum tahu sendiri makanya. Terus harus betul-betul menghindari cara duduk-duduk orang-orang yang mereka ini dibenci oleh Allah. Apa kebiasaan orang-orang kafir gitu itu jangan ditirukan. Apakah itu pakaiannya, apakah itu potongan rambutnya, apakah itu harus dijauhi. Karena itu orang yang dibenci Allah. Kalau kita menyayai mereka, wah, takut-takut nanti disamakan sama Gusti Allah. Lagi pula itu kan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum itu. Kita tasyabbuh dengan wali songo, ya, para aulia, ya, orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang soleh, maka ya kita akan digolongkan kepada mereka. Kalau kita ini tasyabbuh dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah, repot kalau sudah begitu itu. Maka kalau pengen tasyabbuh, meniru, hendaknya meniru orang-orang yang soleh. Fatashabbahu illam takunu mislahumu innat tashabbuha birrijali falahu. Hendaknya kamulah meniru-niru orang-orang soleh, walaupun kamu ini bukan orang soleh. Karena dengan meniru-niru orang soleh itu, ya itulah, itu akan mendatangkan keuntungan. Walaupun gak soleh, kalau meniru orang soleh kan jadi soleh. Wong sing ditiru itu orang soleh. Walaupun soleh aslinya dan namanya soleh. Kalau meniru yang nggak soleh nanti jadi nggak soleh. Kayak begitu saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahmah sayyidina Muhammad. Allahumma farij Allahumma asas. Alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik